Bayangkan sebuah panggung luas yang tak terlihat oleh mata, namun setiap hari kita berdiri di atasnya. Panggung itu bernama kehidupan. Di sana, tanpa disadari, kita menjadi aktor dalam drama kompetisi yang tak pernah usai. Antara harapan dan kenyataan, antara ingin menang dan takut kalah. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa hidup adalah perjuangan untuk menjadi yang terbaik. Kita dibentuk oleh pujian ketika unggul dan dirundung kecewa saat kalah. Maka tak heran, banyak dari kita tumbuh dengan rasa takut yang dalam terhadap kegagalan. Seakan kalah adalah tanda bahwa diri ini tidak cukup. Namun, di balik kabut tebal ambisi dan ketakutan itu, ada secercah cahaya yang datang dari suara bijak seorang filsuf tua bernama Epictetus. Ia tidak menjanjikan kemenangan duniawi, tidak juga mengajarkan cara untuk selalu menjadi pemenang di mata orang lain. Tapi ia membuka sebuah jalan ke dalam. Sebuah jalur sunyi yang mengajak kita bertanya, apa arti sejati dari menang? Apakah kemenangan itu ada dalam sorakan penonton, dalam piala dan pengakuan, atau justru dalam kemampuan kita untuk tetap damai, bahkan saat semua hal tidak berjalan sesuai rencana? Epictetus mengajak kita untuk keluar dari permainan yang tak bisa dimenangkan. Permainan di mana kebahagiaan bergantung pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Opini orang, hasil perlombaan, cuaca, keberuntungan. Ia mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukanlah soal mengalahkan orang lain, tapi menaklukkan kegelisahan batin, membebaskan diri dari ketergantungan pada hasil, dan menerima kenyataan sebagaimana adanya. Dalam dunia yang mengagungkan puncak dan mengabaikan proses, ajaran ini terasa asing, bahkan menantang. Tapi justru di sanalah letak kebebasannya. Sebab dalam kekalahan yang diterima dengan ikhlas, tersembunyi kemenangan yang tak bisa dirampas oleh siapapun. Kemenangan atas diri sendiri. Dan mungkin, hanya mungkin, saat kita berhenti berusaha menang, kita justru mulai benar-benar menang. Bagian 1. Menang dan kalah. Cermin dari diri yang takut dan berharap. Kita hidup dalam masyarakat yang menilai segala sesuatu dengan dualitas. Menang atau kalah, sukses atau gagal, dipuji atau dicemooh. Sejak usia dini, bahkan sebelum kita memahami arti dari kegagalan, kita sudah diperkenalkan pada medali emas dan piala bergengsi. Kita dibiasakan untuk memaknai keberhasilan sebagai sesuatu yang tampak, yang diakui, yang bisa dilihat dan diukur oleh mata orang lain. Maka tidak heran jika banyak dari kita tumbuh menjadi individu yang menggantungkan harga diri pada hasil. Kita mendambakan kemenangan bukan karena kita benar-benar membutuhkannya, tetapi karena dunia mengajarkan bahwa kita tidak cukup tanpa itu. Namun disinilah akar kegelisahan muncul. Karena kemenangan yang kita kejar bukan berada dalam kuasa penuh kita. Kita boleh berlatih sekuat mungkin, merencanakan dengan cermat, bahkan mempersembahkan seluruh energi terbaik kita. Tapi tetap ada ruang yang tak tersentuh oleh kehendak. Lawan yang lebih kuat, keputusan juri yang subjektif, atau bahkan hanya angin yang berubah arah. Dan ketika segala sesuatu yang telah kita rencanakan runtuh oleh satu ketidakpastian kecil, kita merasa kalah. Tapi bukan hanya kalah di atas kertas, kita merasa kalah sebagai manusia. Epictetus memandang ini dengan mata yang berbeda. Baginya, bukan kekalahan itu sendiri yang menyakitkan, tetapi harapan yang kita letakkan pada hasil di luar kuasa kita. Ia melihat dunia sebagai panggung yang penuh dengan peristiwa yang terjadi bukan demi kita, tetapi terjadi karena memang demikianlah jalannya semesta. Maka, mereka yang menggantungkan jiwanya pada hasil telah menanamkan akarnya di tanah yang gersang. Ia mengingatkan, jangan letakkan harapanmu pada hal yang tidak bisa kamu kendalikan, karena jika kamu gagal mendapatkannya, kamu akan menderita 2 kali, oleh hasil yang tidak sesuai dan oleh harapan yang dikhianati. Dalam kerangka ini,
kita bisa mulai memahami bahwa menang dan kalah bukanlah hal yang sesederhana hitam dan putih. Mereka adalah cerminan dari jiwa kita. Apakah kita tenang atau gelisah? Apakah kita penuh syukur atau dikuasai oleh ambisi? Karena seseorang bisa menang dalam pertandingan, namun kalah dalam kedamaian. Sebaliknya, seseorang bisa kalah di mata dunia, tapi menang karena ia tetap jujur pada dirinya sendiri, tetap tenang dalam badai, dan tetap utuh saat harapannya patah. Jika kemenangan sejati adalah tentang sikap batin, maka siapapun bisa menang. Tak peduli posisi, tak peduli hasil. Tapi untuk mencapainya, dibutuhkan pergeseran pandangan yang dalam. Bukan sekadar mengubah tujuan, tapi mengubah cara kita mendekati kehidupan itu sendiri. Dan disitulah perjalanan stoik dimulai. Bukan dengan melawan kekalahan, tapi dengan memahami maknanya. Bagian 2. Musisi yang gemetar dan raja yang takut. Pelajaran dari dua ketakutan. Dalam salah satu pengajarannya, Epictetus menceritakan tentang seorang musisi yang mampu memainkan musiknya dengan indah saat sendiri di rumah, tetapi tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat saat tampil di depan umum. Apakah ia kehilangan kemampuannya? Tidak. Apakah ia lupa cara memainkan alat musiknya? Sama sekali tidak. Ketakutan yang menyergapnya bukan berasal dari kurangnya keterampilan, melainkan dari munculnya satu keinginan. Ia ingin disukai, ia ingin mendapatkan tepuk tangan, ia ingin dipuji. Epictetus memandang keinginan ini bukan hanya sebagai kelemahan, melainkan sebagai ilusi yang menyesatkan. Musisi itu bukan saja terganggu karena menginginkan sesuatu yang di luar kekuasaannya, tetapi juga karena ia sendiri tidak sadar bahwa apa yang ia kejar sesungguhnya tidak berharga. Karena dalam filsafat Stoik, segala hal yang tidak berada dalam kekuasaan kita adalah bukan milik kita, dan karena itu tidak layak menjadi sumber kegelisahan. Cerita yang serupa muncul dalam kisah Zeno dari Citium, pendiri Stoikisme, yang pada suatu hari dikunjungi oleh Raja Antigonus dari Makedonia. Menariknya, bukan Zeno yang merasa kecil saat bertemu raja, melainkan sang raja yang merasa takut tidak bisa membuat kesan yang baik di hadapan Zeno. Sebuah kebalikan dari apa yang biasa kita temui. Biasanya rakyat takut pada penguasa, tapi di sini, penguasa takut pada kebijaksanaan. Epictetus menjelaskan bahwa rasa takut raja muncul karena keinginan yang sama seperti si musisi. Ia ingin dikagumi, ingin dianggap bijak, ingin meninggalkan kesan baik. Padahal, semua itu bukan berada dalam tangannya. Ia tidak bisa mengendalikan pandangan Zeno, tidak bisa memaksa kesan baik, tidak bisa membeli penghormatan sejati. Maka, semakin ia berusaha mengendalikan hal-hal di luar dirinya, semakin ia gemetar, sama seperti sang musisi. Kedua kisah ini memperlihatkan satu pelajaran penting, bahwa ketakutan seringkali lahir dari keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak bisa kita kuasai. Kita ingin orang lain menyukai kita. Kita ingin dipuji. Kita ingin dianggap penting. Dan semakin kuat keinginan itu, semakin mudah kita digoyahkan oleh dunia luar. Bahkan ketika kita tidak kekurangan keterampilan atau kekuatan, keinginan itu sendiri sudah cukup untuk membuat kita rapuh. Jadi, apa yang seharusnya kita kejar? Bukan tepuk tangan, bukan pujian, bukan pengakuan, tapi kejernihan batin, keteguhan hati, dan ketulusan dalam bertindak. Jika kita bisa memainkan lagu terbaik kita tanpa peduli siapa yang mendengar, maka kita telah menang. Bahkan jika tidak ada yang bertepuk tangan, jika kita bisa hadir di hadapan siapapun tanpa rasa takut kehilangan muka, maka kita telah bebas. Bahkan jika tidak ada yang mengakui kehebatan kita. Dalam dunia yang terus mendorong kita untuk menjadi terlihat berhasil, Epictetus mengajak kita untuk meninjau ulang. Siapa sesungguhnya yang sedang kita coba menangkan? Orang lain atau diri sendiri?
Bagian 3. Menyingkap ilusi kemenangan dan merangkul kekalahan. Pada titik tertentu dalam hidup, kita mulai bertanya-tanya, apakah benar kemenangan itu seperti yang selama ini kita bayangkan? Apakah benar bahwa menjadi juara adalah tanda bahwa kita telah berhasil, dan menjadi yang kalah adalah bukti bahwa kita gagal? Atau jangan-jangan kita hanya tertipu oleh narasi yang dibangun oleh dunia, bahwa kita harus menang, bahwa kalah itu aib, dan bahwa harga diri bergantung pada hasil. Epictetus mengajak kita menyingkap ilusi itu. Ia mengatakan bahwa selama kita mengikat kebahagiaan pada hasil yang tak bisa kita kendalikan, maka kita seperti budak yang menunggu kemurahan nasib. Dalam kompetisi apapun, entah itu pertandingan olahraga, seleksi pekerjaan, atau sekadar percakapan biasa, kita hanya bisa mengontrol satu hal, diri kita sendiri. Usaha kita, latihan kita, kesiapan kita, dan cara kita bersikap. Sisanya dikuasai oleh dunia luar, oleh opini juri, kekuatan lawan, kondisi cuaca, bahkan oleh momen acak yang tak bisa ditebak. Jika kita menginginkan kemenangan dalam arti konvensional, yaitu mengalahkan orang lain, mendapatkan piala, menerima sorak-sorai, maka kita telah menanamkan kebahagiaan kita di atas tanah yang mudah longsor. Sebab begitu hasilnya tidak sesuai harapan, kita merasa terjatuh. Kita merasakan kehampaan yang seolah mencabut nilai kita sebagai pribadi. Namun, jika kita mengubah cara pandang, jika kita berhenti berharap untuk menang dan mulai menyambut segala kemungkinan, maka kita telah membuat pilihan yang luar biasa. Kita membebaskan diri. Epictetus menyarankan kita untuk berkata, "Aku ingin hal-hal terjadi sebagaimana adanya." Sebuah kalimat sederhana yang membalikkan cara kita memaknai hidup. Sebab ketika kita benar-benar berserah pada alur semesta, bukan sebagai bentuk kelemahan, melainkan sebagai bentuk penerimaan yang kokoh, maka tidak ada lagi yang bisa membuat kita hancur. Apa artinya kalah jika kita memang tidak berambisi untuk menang? Apa artinya gagal jika kita justru ingin belajar dari prosesnya? Maka, kekalahan bukan lagi musuh, tapi kawan seperjalanan. Ia memberi pelajaran, membentuk karakter, dan membawa kita pada keutuhan yang lebih dalam. Bahkan dalam filsafat Stoik, kekalahan bisa menjadi kemenangan yang lebih luhur. Sebab, ia menunjukkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi dari hasil, yaitu keteguhan hati dalam menerima kenyataan dan kesetiaan pada nilai-nilai yang tidak bergantung pada dunia luar. Saat kita kalah, tapi tetap bersikap jujur, sabar, dan lapang dada, maka kita menang dalam arena yang lebih sunyi, arena batin. Dan di sanalah, menurut Epictetus, letak kemenangan sejati. Bukan ketika dunia bersorak untuk kita, tapi ketika hati kita tidak goyah, meski dunia menolak kita. Bagian 4. Keluar dari kompetisi, masuk ke kebebasan batin. Pada akhirnya, pertanyaan besar yang diajukan oleh Epictetus bukanlah bagaimana caranya menang, melainkan mengapa kamu ingin menang? Pertanyaan ini mengguncang akar dari ambisi manusia. Karena seringkali kita mengejar kemenangan bukan karena kebutuhan sejati, tetapi karena dorongan ego, rasa takut akan penilaian, dan harapan semu bahwa dengan menang, kita akan lebih berarti. Epictetus menyadarkan kita bahwa sebagian besar penderitaan kita justru muncul karena kita ikut serta dalam kompetisi yang tidak kita kendalikan. Bukan berarti kita tidak boleh berpartisipasi dalam pertandingan atau perlombaan. Tapi masalahnya adalah ketika kita secara batin juga ikut berkompetisi, menaruh harga diri dan kebahagiaan pada hasil yang tidak bisa kita atur sepenuhnya. Ketika kita merasa kita harus menang agar layak dihargai, agar pantas dicintai, agar dianggap penting, maka sejak saat itu, kita telah menyerahkan kunci kebebasan kita ke tangan dunia luar. Lalu bagaimana cara keluar dari jebakan itu?
Jawabannya bukan berhenti dari segala aktivitas, melainkan mengubah posisi batin kita. Kita tetap boleh ikut lomba, tetap boleh bekerja keras, tetap boleh menampilkan performa terbaik. Tapi batin kita tidak lagi bertarung. Kita hadir bukan untuk menang atas orang lain, tapi untuk menyempurnakan diri sendiri. Kita bertanding bukan untuk mengalahkan, tapi untuk belajar, untuk berkembang, untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Ini adalah momen transcendensi. Ketika kita tetap bergerak di dunia luar, tetapi jiwa kita tidak lagi terikat oleh hasil. Kita bisa menang, dan kita syukuri itu. Kita bisa kalah, dan kita peluk itu dengan tenang. Karena bagi kita, hasil bukanlah penentu nilai. Yang menjadi ukuran hanyalah, apakah aku telah melakukan yang bisa aku lakukan dengan penuh kejujuran? Apakah aku telah mengarahkan hidupku pada hal-hal yang memang menjadi bagianku untuk dikendalikan? Dengan pendekatan ini, kita tidak lagi rentan. Kita tidak lagi mudah goyah oleh opini, oleh penghakiman, oleh perbandingan. Kita telah melampaui permainan yang dimainkan banyak orang. Bukan karena kita lebih baik, tetapi karena kita telah menyadari bahwa permainan itu, pada akhirnya, tidak pernah memberi kita kedamaian. Dan di titik ini, kita menemukan kebebasan sejati. Bukan kebebasan untuk menang, tetapi kebebasan untuk tidak harus menang. Sebuah kebebasan yang membebaskan kita dari rasa takut, dari rasa cemas, dari rasa tidak cukup. Sebuah kebebasan yang membuat kita utuh, bahkan ketika kita kalah di mata dunia. Bagian 5. Kekalahan sebagai jalan pembebasan. Paradoks Viktor Frankl dan kejernihan Stoik. Di tengah gemuruh keinginan untuk selalu menang, muncul satu pertanyaan aneh, namun mendalam. Bagaimana jika kita justru ingin kalah? Bagaimana jika kita memeluk kekalahan, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai sahabat yang membantu kita menemukan keutuhan? Disinilah Stoikisme bertemu dengan kebijaksanaan modern, salah satunya dari Viktor Frankl, seorang psikiater dan penyintas kamp konsentrasi yang memperkenalkan konsep niat paradoks. Frankl menyadari bahwa salah satu sumber penderitaan terbesar manusia adalah rasa takut. Dan rasa takut seringkali tumbuh dari keinginan. Kita ingin tampil baik, maka kita takut tampil buruk. Kita ingin diterima, maka kita takut ditolak. Kita ingin berhasil, maka kita takut gagal. Dalam niat paradoks, Frankl menyarankan pendekatan yang tak biasa. Alih-alih melawan rasa takut, peluklah ia. Ingin takut tampil buruk, maka coba niatkan untuk tampil seburuk mungkin. Ingin takut gagal, maka coba gagal dengan sadar. Aneh? Mungkin. Tapi justru di dalam keanehan itu, terdapat kebebasan. Karena saat kita secara aktif menginginkan apa yang kita takuti, maka rasa takut kehilangan pun lenyap. Kita tidak lagi berada dalam pertarungan batin yang terus-menerus. Kita berhenti melawan kenyataan dan mulai berjalan bersamanya. Kita berhenti menekan rasa takut dan mulai menertawakannya. Epictetus tidak menggunakan istilah niat paradoks, tapi ia memiliki semangat yang sama, bahwa penderitaan muncul bukan dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari cara kita menghadapinya. Ketika kita takut gagal, itu bukan karena kegagalan itu menyakitkan, tetapi karena kita menginginkan sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan. Maka, dengan membalik naskahnya, kita mencabut akar kecemasan itu. Bayangkan Raja Antigonus yang takut meninggalkan kesan buruk pada Zeno. Ketakutan itu muncul karena keinginannya untuk dikagumi. Tapi jika saja ia menginginkan hal sebaliknya, untuk tidak mengesankan, maka ketakutan itu akan lenyap. Jika ia gagal membuat kesan, maka ia berhasil dalam niat barunya. Jika ia justru disukai, maka itu pun hasil yang menyenangkan. Dalam kedua kasus, ia menang. Sebuah ironi yang membebaskan. Begitu pula dalam hidup kita sehari-hari. Ketika kita takut ditolak, apa yang sebenarnya kita takuti?
rasa malu, rasa tidak berharga. Tapi semua itu hanya ada karena kita meletakkan nilai diri kita pada penilaian orang lain. Jika saja kita tidak peduli atau lebih jauh lagi, jika kita justru ingin gagal agar kita bisa belajar dan tertawa karenanya, maka dunia luar kehilangan kekuatannya atas kita. Inilah kebijaksanaan stoik yang sesungguhnya, bahwa kita bisa menang dengan cara yang tidak biasa, bukan dengan menundukkan lawan, tetapi dengan membebaskan diri dari ketergantungan pada hasil. Dan dalam kebebasan itulah, kita menemukan bentuk kemenangan yang tak bisa disentuh oleh siapapun, karena ia bukan terbuat dari sorak-sorai, tapi dari keheningan jiwa yang mantap. Bagian 6. Menjadi tak terkalahkan. Ketika kemenangan dan kekalahan tidak lagi berbeda. Dalam ajaran Epictetus, kemenangan sejati bukanlah peristiwa, melainkan kondisi batin. Ia bukan soal menang di arena atau mendapatkan kehormatan dari orang lain, tetapi tentang mengatur diri kita sendiri dengan bijak, tenang, dan sesuai dengan kodrat alam. Maka, pertanyaan terakhir adalah, apakah mungkin seseorang menjadi benar-benar tak terkalahkan? Epictetus menjawab, ya, sangat mungkin. Jika kita bersedia keluar dari permainan dunia yang membagi segalanya menjadi menang dan kalah. Ia berkata, jangan menuntut agar peristiwa terjadi sesuai keinginanmu, tetapi terimalah segala sesuatu sebagaimana adanya, dan kamu akan berjalan dengan baik. Ini bukan nasihat pasrah, tapi ajakan untuk hidup selaras dengan realitas. Kita tidak menolak kenyataan, tidak melawan takdir, tapi menyambutnya seperti sahabat yang telah lama kita kenal. Ketika kita benar-benar hidup dalam prinsip ini, tidak ada lagi yang bisa membuat kita kalah. Jika kita menang dalam arti konvensional, maka kita bersyukur. Jika kita kalah, kita tetap bersyukur, karena kita tahu bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh hasil. Dan lebih dari itu, karena kita telah mempersiapkan batin kita untuk menerima segalanya, maka segalanya menjadi kemenangan. Dalam pengertian ini, bahkan kesedihan pun bisa menjadi guru, kegagalan menjadi pembimbing, dan kehilangan menjadi pembuka jalan menuju kedewasaan. Kita tidak lagi hidup seperti kapal yang mudah terombang-ambing oleh badai opini dan harapan dunia, tetapi seperti gunung yang kokoh, yang tetap berdiri meski awan badai datang silih berganti. Bayangkan seseorang yang masuk ke arena persaingan, tapi ia tidak membawa beban ingin menang atau takut kalah. Ia hanya hadir sepenuhnya, memberikan yang terbaik dari dirinya, tanpa menggantungkan jiwanya pada hasil. Ia bebas, dan dalam kebebasannya itu, ia tak bisa dikalahkan. Sebab bahkan jika ia kalah menurut dunia, ia tetap menang dalam dirinya. Sebab tujuannya bukan untuk menjadi pemenang di mata orang lain, tetapi untuk hidup dengan jujur, berani, dan damai. Begitulah filsafat stoik bekerja, bukan untuk membuat kita menang dalam definisi dunia, tetapi untuk membuat kita tak tergoyahkan apapun hasilnya. Karena pada akhirnya, bukan dunia yang menentukan nilai kita. Kitalah yang memutuskan apakah kita akan menjadi hamba dari pujian dan penghargaan, atau menjadi tuan atas sikap dan batin kita sendiri. Dan ketika keputusan itu kita ambil dengan sadar, maka kita telah memilih jalan tak terkalahkan, jalan seorang stoik yang sesungguhnya. Di dunia yang dipenuhi sorak-sorai untuk para pemenang, suara Epictetus muncul seperti bisikan lembut di antara keramaian. Jika kamu ingin kalah, kamu akan selalu menang. Pada awalnya, pernyataan ini terdengar seperti paradoks, bertentangan dengan naluri kita yang selama ini dididik untuk berambisi, untuk bersaing, untuk menang. Tapi di balik kalimat itu, tersembunyi kekuatan yang luar biasa. Kekuatan untuk membebaskan diri dari permainan yang tidak pernah selesai. Dari kompetisi tanpa akhir yang membuat jiwa lelah dan hati keruh. Kekalahan hanya menyakitkan bagi mereka yang membencinya, tapi bagi mereka yang telah menerima bahkan kegagalan
sebagai bagian dari tarian hidup, kekalahan tak lagi menggigit. Dan justru di saat seseorang berhenti takut kalah, di sanalah ia mulai menang dalam bentuk yang paling murni, kemenangan atas diri sendiri. Stoikisme bukan tentang menjauhi dunia, tetapi tentang menghadapi dunia dengan batin yang tidak mudah dibolak-balik. Kita tetap bekerja, tetap bermimpi, tetap melangkah. Tapi kita tidak lagi menjadikan hasil sebagai penentu harga diri. Kita tidak lagi menjadi budak dari keinginan untuk dipuji, disukai, atau diakui. Kita hidup dalam ketenangan yang kokoh, dalam keyakinan bahwa selama kita hidup selaras dengan kebajikan, maka tidak ada satu kekalahan pun yang bisa benar-benar menyentuh inti diri kita. Dan jika pada akhirnya kita tetap kalah, biarlah. Karena kita tahu, kita telah menang dalam cara yang paling penting. Kita menang karena tidak menggantungkan jiwa pada hasil. Kita menang karena memilih untuk tetap tenang dalam badai. Kita menang karena kita tidak menggadaikan keutuhan diri demi sorak-sorai sesaat. Jadi, jika hari ini kamu merasa kalah, ingatlah, itu hanya definisi dunia. Dalam bahasa jiwa, mungkin kamu justru sedang menang. Dan kemenangan sejati, seperti kebijaksanaan itu sendiri, tidak butuh pengakuan. Ia cukup dengan keberadaan, diam, utuh, dan tak tergoyahkan.